Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Erwin Budi Setiawan, saat ini sebagai Kaprodi S1 Informatika. Dalam keseharian di Prodi S1 Informatika, Kaprodi dibantu oleh dua Sekprodi. Yang pertama adalah Bu Fabrianti Stefani sebagai Sekprodi S1 Informatika. Kemudian yang kedua adalah Dr. Putu Hari Gunawan sebagai Sekprodi S1 Informatika Internasional. Terkait lokasi gedung Prodi S1 Informatika, itu adalah di gedung Penambulai ya, gedung D, lantai 3, Jalan Telekomunikasi nomor 1, Terusan Bawah Batu, Bandung, Jawa Barat. Insya Allah tahun 2022 akan pindah ke gedung baru, gedung Telkom University Landmark Tower ya, TULT, pada tahun 2022. Prodi S1 Informatika berdiri tahun 92 di bawah Institusi Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, atau STT Telkom, yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Telkom. Pada tahun 2013, Yayasan Pendidikan Telkom itu menggabungkan 4 perguruan tinggi yang dikelolanya, yaitu IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom, dan STC Telkom menjadi Universitas Telkom atau TELU. Nah, TELU memiliki 7 fakultas ya, salah satunya adalah Fakultas Informatika yang menaungi S1 Informatika bersama Prodi S1 RPL, S1 IT, S1 Data Science, S1 Informatika PJJ, S2 Forensik, S2 Informatika, dan S3 Informatika. Saat ini di Prodi S1 Informatika, student body-nya sebanyak 2.541 mahasiswa. Prodi S1 Informatika pertama kali mendapat status terdaftar di BAN PT pada tahun 1993. Pada tahun 2000, S1 Informatika mendapat akreditasi A, terus dipertahankan sampai sekarang, bahkan ditingkatkan ya sebagai prodi dengan akreditasi unggul BAN PT per tanggal 5 Mei 2021 sampai 31 Maret 2026 ya. SK-nya 2723 BAN PT akreditasi ITNL kemudian S/V/2021. Dan kami juga mendapat akreditasi internasional IAB dengan status General Accreditation per tanggal 8 Maret 2021, SK-nya adalah SK nomor 63 TTA dalam disiplin ilmu komputer sains dan informatika. Terkait dengan unggul dan general akreditasi ini, kami adalah satu-satunya PT pertama ya yang mendapatkan akreditasi ini, unggul dan general accreditation. Visi Prodi S1 Informatika adalah menuju program studi sarjana yang berorientasi nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang inovatif di bidang informatika, khususnya sistem cerdas. Terkait misi, ada 4. Ya. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan program sarjana yang berstandar internasional untuk bidang informatika. Bidang keilmuan informatika yang menjadi fokus adalah sistem cerdas. Yang kedua, melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk sistem cerdas. Yang ketiga, berpartisipasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan komunitas profesi bidang informatika, khususnya komunitas yang relevan dengan pengembangan mesin dan sistem cerdas. Yang keempat, berkolaborasi dengan industri, pemerintah, dan alumni dalam rangka mengembangkan kewirausahaan bidang informatika atau bidang-bidang lain yang relevan dengan informatika. Keunggulan Prodi S1 Informatika adalah yang pertama, itu adalah konsentrasi kepada sistem cerdas. Sistem cerdas itu merupakan sistem yang menerapkan dan mengembangkan berbagai teknik-teknik artificial intelligence, kecerdasan buatan, untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks di dunia nyata. Kemudian yang kedua, pengelolaan prodi itu berbasis OBE, atau Outcome Based Education, atau PBL, pendidikan berbasis luaran. Kemudian keunggulan berikutnya adalah terakreditasi internasional IAB, ya, General Accreditation per tanggal 18 Maret 2021. Kemudian yang ketiga, ada terakreditasi unggul secara nasional oleh BAN PT per tanggal 5 Mei 2021. Kemudian mendapat penghargaan juga terkait dengan Best Student Program, QS 5 Star, Program Strength Desember 2020, dan ranking 4 di Indonesia, subjek Computer Science dari Times Higher Education Desember 2020. Terkait fasilitas penunjang perkuliahan di S1 Informatika, kami menggunakan beberapa fasilitas. Yang pertama adalah gedung Telkom University Landmark Tower, ya, itu ada 19 lantai. Kemudian gedung perkuliahan umum, ya, gedung A, kemudian gedung B, kemudian gedung Tongkong Nanas 10 lantai.
Kemudian laboratorium praktikum ada 8 ruangan, total PC yang digunakan adalah 385. Kemudian kami juga didukung oleh 15 laboratorium riset. Kemudian kami didukung juga asrama, 18 gedung, 10 asrama putra, 8 asrama putri, kemudian berbagai sarana olahraga dan masih banyak lagi. Terkait dengan jumlah mahasiswa, yaitu adalah total 2.541 dan ini merupakan prodi terbesar di Universitas Telkom. Profil lulusan prodi S1 Informatika ada 3. Yang pertama adalah profesional di bidang informatika, yang kedua adalah entrepreneur di bidang informatika, yang ketiga adalah akademisi di bidang informatika. Terkait profil di bidang informatika, deskripsinya adalah tenaga profesional yang menjadi freelancer ya, yang siap direkrut kapan saja oleh siapa saja dalam format pekerjaan berbasis proyek atau program. Profesinya itu misalkan sistem analis dan developer mesin dan sistem cerdas, kemudian business intelligence analyst, game developer, software developer, analisis, desain, coding, dan pengujian, kemudian sistem analis seperti database spesialis, data analysis, UI UX engineer, network engineer, information security engineer, IT konsultan, kemudian IT forensik investigator. Terkait bidang entrepreneur, bidang informatika, deskripsinya adalah tenaga profesional yang menjadi freelancer yang siap direkrut kapan saja, oleh siapa saja dalam format pekerjaan berbasis project atau program. Profesinya adalah sebagai IT planner, founder maupun eksekutifnya. Terkait dengan profil ketiga, akademisi di bidang informatika, deskripsinya adalah akademisi dalam bidang informatika yang akan memfokuskan diri untuk menjadi pengajar atau peneliti di berbagai instansi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian. Profesinya sebagai akademisi, dosen, sebagai asisten dosen, laboran, dan staf R&D sebagai asisten peneliti. Terkait profesional di bidang informatika, deskripsinya ada 2. Yang pertama adalah tenaga profesional dalam bidang informatika yang akan meniti karirnya dari level staf hingga tingkatan yang lebih tinggi, baik di perusahaan maupun bentuk organisasi lainnya. Kemudian yang kedua adalah tenaga profesional yang menjadi freelancer yang siap direkrut kapan saja, oleh siapa saja dalam format pekerjaan berbasis project atau program. Profesinya antara lain adalah sistem analis dan developer, dan baik mesin maupun sistem cerdas, itu menyangkut business intelligence analyst, kemudian game developer, software developer, menyangkut analisis, desain, coding, dan pengujian, sistem analis, yaitu database spesialis, data analis, UI UX engineer, network engineer, information security engineer, IT consultant, IT forensik, investigator. Terkait dengan entrepreneur bidang informatika, deskripsinya adalah wirausahawan dalam bidang informatika yang akan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi yang dimilikinya untuk membangun usaha mandiri atau menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Profesinya adalah IT planner, baik founder maupun eksekutif. Terkait profil lulusan yang ketiga, yaitu akademisi di bidang informatika. Deskripsinya adalah akademisi dalam bidang informatika yang akan memfokuskan diri untuk menjadi pengajar atau peneliti di berbagai institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian. Profesinya adalah sebagai akademisi, baik itu sebagai dosen, asisten dosen, dan laboran, terus kemudian staf R&D untuk asisten peneliti. Terkait capaian pembelajaran, atau kita kenal dengan PLO atau Program Learning Outcome, itu mencakup 4 aspek. Ini disusun berdasarkan taksonomi Bloom. Yang pertama adalah sikap. Sikap ini adalah merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial. Di sini yang mendukung ada 2 PLO. Kemudian yang kedua adalah keterampilan umum, yang dimana merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan program studi sarjana pada rumpun ilmu informatika dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrumen. Ini ada 4 PLO. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan, yang mana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah keilmuan secara sistematis yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan program studi S1 Informatika. Ini ada 3 PLO. Kemudian, yang terakhir adalah keterampilan khusus,
di mana merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan program studi sarjana informatika. Ini ada 3 PLO. Jumlah dosen prodi S1 informatika itu sebanyak 89 orang. Dengan perincian 32,58% itu ada berpendidikan S3, 67,42% berpendidikan S2. Tetapi insya Allah ini jumlahnya untuk S3 akan terus bertambah karena yang S2 ini ada belasan yang sedang sekolah S3. Selamat datang kepada mahasiswa baru angkatan 2021 prodi S1 Informatika. Selamat memasuki dunia baru, dunia mahasiswa. Mungkin sudah ada yang menyampaikan berita terkait bahwa kalian adalah satu dari hanya 2% penduduk Indonesia. Kalian adalah kaum elit yang terdidik, dan tentu saja itu adalah keistimewaan. Temani terus diri Anda dengan bukti buku-buku bermutu, dan sembuhkan penyakit pandangan sempit saat menjelajah. Kami, seluruh dosen, karyawan, para senior, dan alumni, telah terlibat kerja keras yang serius menyambutmu. Tujuan idealnya adalah mempersembahkan yang terbaik bagi generasi terbaik negeri ini. Persembahan istimewa bagi kaum istimewa yang berhak atas status yang hanya dimiliki oleh 2% penduduk Indonesia. Terus tingkatkan dan pupuk sikap bertanggung jawab, budaya untuk dapat beradaptasi dengan cepat, sikap berintegritas, sikap memiliki motivasi yang tinggi, dan percaya diri. Insya Allah masa depan Anda akan sukses. Tetap semangat, kreatif, dan inovatif.